Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi bukan sedikit terhibur, banyak terhibur. Dari dua perform tadi, masing-masing nilainya 99 itu. Padahal di saya pas stage panggungnya belum maksimal. Sound system juga belum, itu kalau didandani bagus itu. Dan ini menjadi kesimpulan buat saya bahwa sekolah ini memang berkualitas. Yang jet lag bukan cuma kamu, saya juga jet lag sebetulnya. Tapi melihat penampilan kamu kok saya jadi agak lupa jet lag. Ini bagus sekali. PD-nya bagus, antusiasnya juga bagus. Berbakat, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini perwakilan bahwa di sini banyak anak-anak yang berkualitas. Dan yuk seluruh warga Muhammadiyah dan Muslim dan Muslimat ajak anaknya belajar di sini dan ini sekolah berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu, bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati dan saya banggakan semua yang ada di sini dari perguruan Muhammadiyah Setiabudi Pamulang maupun PCN Setiabudi yang menaunginya. Semangat ketuanya karena memang masih muda, jadi tidak ada salahnya kok yang udah mimpin ya. Yang jelas berkualitas bukan karena dipilihin sama bapaknya. Ciri-ciri pemimpin muda itu innal fata may yaquluha anada. Terus walaysal fata may yaqulu kana abi. Itu kalau bahasa pesantren. Pemuda itu adalah mengatakan it's me. Guys, atau bestie semuanya, it's me. Inilah aku. Dan bukanlah pemuda jika dia selalu mengatakan bapakku. Tetapi mengingat para pendahulu seperti Pak Ketua PCN tadi katakan, Ustaz Abdul Ghafur, ya memang dari sisi sejarah kita harus banyak belajar pada pendahulu kita kan. Dan memang Ibu Kartini, walaupun saya lupa Ibu Kartini siapa namanya. Kalau nggak salah Harun namanya ya. Iya, kalau nggak salah. Dari ini mana? Harun namanya. Yang memang perlu kita mewarisi itu. Kehebatan Kiai Saladara atau Jenderal Sudirman yang juga guru SD Muhammadiyah. Tetapi bukan berarti kemudian mencantolkan diri ke ayah. Itu ciri anak muda. Dan insya Allah banyak di Muhammadiyah pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas. Allahu Akbar. Apalagi kalau base-nya Quran, lebih keren lagi. Saya masuk ya ke konten langsung. Walaupun hormat saya,
kepada Ketua Pengurus Muhammadiyah Setiabudi Bapak Ismet juga menukung ketuanya masih muda. Ini ciri di Muhammadiyah melaksanakan itu semua ya, nggak mau 3 periode. Ya, apa namanya, ingarso, suntulodo, ingmadyo, mangonkarso, tutpuri, handayana. Memang kalau waktunya anak muda maju, ya maju. Tapi bukan karena ingin melanggengkan hasrat, ingin tetap memiliki otoritas. Berilah kesempatan pada anak muda yang sebenarnya. Jangan memberikan contoh buruk bahwa untuk menjadi pemimpin muda itu dengan begitu caranya. Saya sedang berbicara tentang negeri Konoha. Ibu Kepala Sekolah Muhammadiyah 25 beserta jajarannya, Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 22, hebat, saking semangat ya, beserta semua jajarannya. Begitu juga Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 12, ya Ibu ya, beserta jajarannya, juga Kepala TK Aisyah 12 beserta jajarannya. Komplit saja. Tinggal satu lagi sebetulnya konsep ke depan itu, bagaimana perguruan ini kemudian memberikan dampak luas ke masyarakat sekitarnya dan punya pengaruh sampai ke tingkat pembentukan community development yang baik. Karena memang di dalam perguruan ini tugas kita membina, tetapi kemudian harusnya juga mempunyai impact besar kepada lingkungannya. Ini yang sepertinya belum terasa. Beberapa organisasi termasuk pesantren punya banyak cabang, tetapi hanya fokus di dalam, lupa kepada masyarakat sekitarnya. Mungkin itu tugas PCM lah ya, bergerak di masyarakatnya. Kalau perguruannya memang fokus kepada pendidikan yang di dalam, gitu ya, pembagian tugas yang baik. Saya sangat sambut ide tadi tentang tadabbur Al-Quran, bagaimana menjadi dasar sistem nilai hidup kita. Saya mau ambil contoh paling sederhana. Saya mau nanya sama anak-anakku di SMA. Ada ayat di dalam surah An-Nazi'at, fa'arahul ayatul, coba lanjutkan, fa'arahul ayatul kubra. Allah kemudian memerintahkan Musa AS untuk memperlihatkan ayat al-kubra. Ayat al-kubra berarti mujizat Nabi Musa yang terbesar. Perhatikan baik-baik. Di dalam tafsir, al-ayat al-kubranya Nabi Musa itu 2. Tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydahu baydanin nadhiri. Ketika tangan Nabi Musa dikeluarkan dari jubahnya, tiba-tiba seperti ada bola cahaya terlap-kelip seperti kilat. Ini tangan kalau dipakai buat ngeraup muka Firaun bakal ketakutan Firaun pada saat itu. Waktu saya masih kecil, saya pikir saya bodoh sekali. Kenapa saya ikut-ikutan bangga dengan Nabi Musa yang tongkatnya berubah jadi ular? Saya juga merasa setelah saya bertadabbur, kenapa juga ikut-ikutan bego gitu, bahwa mujizat terbesar Nabi Musa itu adalah tangannya dikeluarkan kemudian bercahaya. Tahu nggak? Ada 2 alasan. Yang pertama, kenapa saya nganggap bodoh? Karena tongkat Nabi Musa menjadi ular itu
diperuntukkan untuk dua hal. Satu, mengalihkan pikiran Fir'aun dan tukang sihir serta orang-orang yang sudah tidak beriman, agar ini jadi jembatan berpikir secara logik bahwa Nabi Musa itu benar utusan Tuhan, dan Taurat yang dibawanya itu adalah firman dari Tuhannya. Tapi orang-orang gagal fokus, malah kagum sama tongkatnya, lupa pada kerasulan dan firman itu. Rupanya banyak sekolah kayak begitu pendidikannya, berhenti di sains, Qurannya nggak dibaca, bahkan tidak menjadi tujuan utama. Bahkan di konferensi Tadabbur Quran sedunia yang diadakan di Malaysia yang keempat, kami semua yang hadir di sana bersepakat, banyak dosen-dosen Quran, guru-guru Quran yang tidak dapat hidayah Al-Quran. Kenapa? Karena waktu dia mengajarkan Al-Quran bukan untuk mendapatkan hidayah. Maka dibuatlah proyek hidayah Quraniyah yang digagas oleh seluruh universitas Islam seluruh dunia. Datanglah salah satu tokohnya di Indonesia, pimpinannya langsung minta agar ada utusan Indonesia dalam proyek sedunia membuat ensiklopedi Hidayah Al-Quran sebagai diskursus terbaru terkini bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran dan mengambil nilai terbaiknya. Tapi menyedihkan pas sampai di Indonesia, dia datangnya hari Ahad pulang dan besok pulang. Jadi minta dipertemukan dengan kampus Islam terbesar negeri di Indonesia yang pasca sarjananya di jurusan tafsir Quran dan sejenisnya, tetapi bahasa pengantarnya dengan bahasa Arab. Tidak ada di Indonesia. Tidak ada. Jadi banyak ahli tafsir di Indonesia tapi tidak bisa bahasa Arab. S3. Ini ketika Quran hanya sebatas sains. Ini dalam bentuk ilmiah, sekarang dalam bentuk yang bodoh. Dalam bentuk yang bodoh. Ada orang nggak ngerti Quran, tiba-tiba punya kemampuan meruqyah. Ketika dia baca ayat Al-Kursi, kepanasan orang itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Panas. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Panas. Semakin merasa dirinya keren. Dan orang-orang pun memuji. Walhasil keluarlah jin itu dari orang yang mengikuti kesurupan tadi. Dia merasa hebat karena sedang mengeluarkan orang kesurupan dengan ayatul kursi. Tapi dia nggak paham. Yang dahsyat dari ayatul kursi itu ada 10 sifat Tuhan, sifat Allah, yang andaikan itu yang dia masukkan ke dalam jiwanya, maka ayat kursi itu sungguh-sungguh telah menjadi kekuatan bagi dirinya. Kalau sudah masuk itu sifat Allah yang 10, satu apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa artinya di sini? Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia. Siapa Dia? Al-Hayy Al-Qayyum, yang maha hidup, tidak pernah mati selamanya. Al-Qayyum
Si yang maha hidup itu, sang yang maha hidup itu terus menerus mengurusi kita semua, tiada jeda dan tidak merasa berat. Setelah itu, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sifat yang kedua, apa yang disebut? Dia tidak diserang oleh rasa kantuk sebagai permulaan tidur, apalagi terserang tidur. Bayangkan, kita punya Tuhan, jangankan tidur, ngantuk aja kagak pernah. Aman gak kita diurus sama Tuhan yang kayak begini? Tapi kalau kita punya bos, punya Tuhan, sering tidur. Waktu tidur dia ingat gak sama kita? Kagak kan? Jadi bodoh gak yang bertuhan kepada Tuhan yang tidur? Ngantuk pula. Si Tuhan udah dandan cantik-cantik dari rumah sampai ke sini, ngantuk. Jadi jelek. Jadi orang paling jelek sedunia adalah yang ngantuk waktu lagi tausiah. Tapi nggak ada. Dari tadi nggak ada. Cuma MC tadi kelihatannya agak pesimis. Ini kelihatannya mata sudah apa tadi? Padahal kagak, gara-gara dengerin puisi yang dicatat tadi. Tepuk tangan dong buat puisinya sama Abu Bakar. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Wow, kita punya Tuhan yang sifatnya adalah Dialah pemilik semua yang ada di antara lapisan langit dan bumi. Jadi kita semua ini ngontrak nggak? Ngontrak. Cuma orang kalau dia jatuh cinta suka musyrik. Ya, dunia adalah milik kita berdua. Yang lain, Bu, ibu-ibu tahu nggak? Semen apa yang selalu ngangenin? Semenjak kita berdua. Bangun deh kalau kayak gini. Yang main ngontrak pada saat itu. Tidak, sesungguhnya milik siapa? Lahu. Kepemilikan penuh adalah milik Dia. Bayangkan kalau Tuhan ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, repot itu. Di bumi pun ada Tuhan gunung, ada Tuhan matahari, repot juga kita. Kalau banyak Tuhan kayak gini, belibet kita nanti nunggu rapat untuk mengambil keputusan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, merekomendasikan apapun, memberikan pertolongan illa bi'idznih. Izinnya ini sakti. Bi'iznillah. Saya kemarin ketemu dengan seorang profesor, satu-satunya yang membedah kepala bayi terlahir, nempel kepalanya, satu-satunya sedunia, beliau sukses tanpa mikroskop. Sekaligus satu-satunya orang Indonesia yang pergi haji tanpa paspor, tanpa visa ke sana. Ya iyalah, ditelepon langsung sama Gubernur Madinah, dijemput di airport. Artinya, kalau Allah sudah mengizinkan, insya Allah semua yang ada di sini bentar lagi nggak perlu antri panjang pada pergi haji dan umroh semua. Kalau yakin pada izin, kalau nunggu izin kepala sekolah mungkin agak lama. Karena kepala sekolah dulu baru dulu. Tapi kalau Allah sudah izinkan, tukang pijit
pergi duluan haji plus barang gue lagi paling tinggi kelasnya. Pulang bawa duit banyak, karena dibutuhkan mijit terus di mana-mana setiap tahun. Orang-orang pergi haji pulang pada boncos, dia pergi nggak pakai ongkos, pulang bawa. Kalau sudah diizinkan oleh, bahkan dokternya pun kalau ada pasien suruh ke dia itu aja, ke tukang pijit, dikarokin aja kata dia, sembuh lu pada katanya. Ya kata dokter, ya memang jamaah di sana pada masuk angin barangkali ya, karena kecapean atau kena asap. Kalau sudah izin, pertanyaannya sekuat apa kita dalam beriman, dalam bertauhid tentang idznillah, izin Allah. Insya Allah dengan izin Allah, kalau semua yakin pada Ayatul Kursi, ya nggak usah jadi tukang rupiah. Kalau Imam Syafi'i itu, karena sudah ada Ayatul Kursi di dalam hatinya. Kalau ada orang kesurupan, baru melihat Imam Syafi'i, langsung keluar itu sembuh. Nggak perlu lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kagak perlu, malah gagal faham. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma, Allah tahu apa yang akan terjadi pada kamu di hari esok, masa akan datang, nasib kamu di akhirat nanti. Wa ma khalfahu, apa yang kamu sudah lupakan pada masa lalu. Perempuan itu cirinya suka mengingat-ingat orang yang menyakitinya. Kenapa tidak ada perempuan di sini? Maka lagunya seringkali terkait kau yang telah menyakiti, padahal dia sering nyakitin orang lain, lupa. Kecuali ku di sini enggak ada. Bapak alami bos-bos suka lupa telah menyakiti. Dari panjang kalau saya ceritain bercanda. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, apa yang sudah kita lupakan, jejak-jejak yang sudah kita hapus, Allah tahu semuanya. Bahkan jejak-jejak digital yang sudah kita remove sampai kita delete, yang kita sudah lupa, Allah tahu semua. وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Tidak ada yang bisa meliputi ilmunya Allah kecuali bimasyiatihi. Kalau tadi ilmillah, sekarang masyiatah. Orang-orang yang beriman kepada Allah yang maha berkehendak dan sangat bergantung kepada masyiatullah dan pengetahuannya, termasuk kekuasaannya di balik pengetahuannya, lebih luas dari semua yang ada di langit dan bumi. Dia kuasa. Harusnya perguruan Muhammadiyah ini sudah punya super action. Jadi kalau Pak Ketua Perguruan ada nggak usah? Nggak ada ya. Ketua Perguruan membawai semuanya. Pak Ismet ya? Harusnya Pak Ismet bisa. Pak Ismet sedang prodi bentar lagi. Ini melihat keuangan dari SMA sampai ke TK udah bisa begini. Yang sakit, yang nggak masuk, Pak Ismet tinggal begitu aja. Berdasarkan apa teori ini? Ya teori wasiat kursiyus samawati wal ardh. Jadi kalau Pak Ismet itu mau tahu siapa yang sedang sakit guru, siapa yang tidak sakit, siapa yang masuk, tidak masuk, termasuk akumulasinya, sekarang kan gampang dengan super apps. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita punya super apps, paling punya cuma tahu doang ya. Bagaimana kita menindak, bagaimana kita merubah, bagaimana kita menatakan Allah setelah itu, mungkin kita tidak punya kemampuan komplit. Allah Subhanahu wa Ta'ala wasiat kursiyus samawati wal ardh.
wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal alimul azim. Dan dia tidak pernah lelah untuk mengurus keduanya, karena dialah yang maha al-aliyyu sekaligus al-azim. Dia kontrol semua dari ketinggian. Dia kuasai semua Musa sampai level tauhid. Dan Taurat yang dibawa Musa, begitu juga Quran pada hari ini. Quran hari ini mandek, dibawa oleh guru-guru yang tidak bisa melihat keajaiban. Sekarang begini, kalau Nabi Musa dulu bisa merubah tongkat menjadi ular, menurut saya orang sekarang bisa lebih hebat dari Musa. Kalau itu dijadikan sebagai sandaran mukjizat terbesar Nabi Musa, nanti saya kasih dalilnya. Kenapa tongkat menjadi farul ayat al-kubra, menjadi mukjizat terbesar? Karena tidak terhubung dengan Jibril. Dua mukjizat terbesar Nabi Musa ini dibanding 7 mukjizat lainnya, karena kan 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam. 2 ini yang terbesar dibanding yang lain. Dan ini gak ada hubungannya sebetulnya dengan wahyu dibawa oleh Jibril, terputus dengan Jibril. Tapi karena ini dihadapi manusia bodoh, bebal, ingkar, fakadzdzaba wa 'asa, summa adbara yas'a. Udah dikasih lihat mukjizat, masih mengingkari kerasulan Musa, tapi kamu dengan tongkat yang berubah jadi ular, berpaling dari Nabi Musa dan berusaha cepat meninggalkannya, dan akan membunuh siapa yang membenarkan Nabi Musa. Tapi kagum dengan tangan yang keluar berubah menjadi cahaya. Tapi kan saya tahu kalau saya bawa ke sana tukang sihir, maka ketika melihat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, si tukang sihir ini sadar benar, tapi ada sedikit hati untuk membuka cahaya dan mendapatkan cahaya Quran. Beriman gak tukang sihir? Beriman, tapi dengan izin Allah. Kalau ada tebak-tebakan dalam Quran, sebutkan kaum yang paginya musyrik, ingkar pada Nabi, siangnya mati syahid dan masuk surga. Siapakah dia? Tukang sihir Fir'aun yang beriman. Seumur hidup orang kafir, musyrik, calon penghuni neraka, tapi di dalam hatinya ada mungkin setitik lubang jarum siap menerima cahaya. Maka cahaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati, berimanlah dia, disaliblah dia, dan masuk surga dia. Nah, seandainya di mimbar ini ada getah dan di dalamnya menyimpan sel DNA dinosaurus, kira-kira UBM bisa nggak membuat ini satu hari nanti jadi dinosaurus? Bisa, sangat bisa. Musa alaihissalam bisa membelah Teluk Aqabah, kemudian bisa berjalan, mungkin nggak itu? Tapi kereta bawah laut lebih keren nggak sekarang? Hah? Kerenan mana? Kereta bawah laut atau laut terbelah kemudian jalan? Kalau itu masih jalan. Kalau sekarang udah pakai kereta listrik dari atas laut, lebih keren nggak kira-kira? Jadi mukjizat pada saat itu untuk manusia yang bebal itu, sebetulnya mukjizat ini tujuan untuk apa? Bahwa sang Nabi itu benar, bahwa firman Allah itu. Nah, saya ini orang sekarang nggak terus belajar Quran, makanya kenapa di sekolah-sekolah
lebih concern dengan sains ketimbang Al-Quran. Nggak pernah nyampe ilmunya mana. Jadi saya sanggup kalau mau ada gerakan Quran di sini. Tapi harus guru-gurunya dulu dan harus tadabbur Al-Quran. Saya mau nanya, berapa umur Nabi SAW? Berapa? 63. Itu menurut Anda. Kalau menurut Al-Quran bukan 63. Karena usia tanpa Quran bukanlah usia. 40 tahun kan udah dapat Quran. Ya paling tinggi statusnya cuma Al-Amin. Kalau cuma Al-Amin sama sekarang, saya kira kanselir Jerman, siapa namanya? Merkel, ya lebih hebat daripada pemimpin dunia muslim yang pada saat mungkin kalau dari sisi keduniaan. Kenapa? 18 tahun memimpin Jerman, fashion bajunya itu aja, kalah sama guru TK di perguruan tinggi. Yang gajinya habis buat dandanan. Nah ini sini bukan, kalau sini bukan. Mereka ketika ditanya, Anda sebagai seorang kanselir Jerman, kenapa fashion itu aja bajunya? Dia bilang, saya ini pejabat negara, petugas negara, bukan model. Saya nggak ada urusan sama fashion. Kayak Presiden Indonesia ya, kayak gitu ya. Dia nggak punya mobil-mobil mewah, rumah pun nggak punya pembantu. Ya, dia yang nyuci, nanti suaminya bisa terima. Dan dia turun dari jabatannya dengan kondisi Jerman secara ekonomi, politik, hukum, kita belum bicara agama, dalam kondisi terbaik di Jerman. Makanya ketika dia turun, ya dari jabatannya, orang-orang keluar ke balkon rumah, tepuk tangan selama 6 menit untuk presiden yang itu yang sedang turun. Sama nggak dengan negara Tuhan yang hari ini sedang disidangkan? Karena ada cewek di sini, saya agak galau juga, harusnya sih ke MK sekarang. Ngerti ya, kehadiran saya sih penting banget, itu harusnya saya untuk mendengarkan yang belum pasti. Yang pasti aja dia di sini untuk menyampaikan yang pasti. Jadi mungkin nggak ini satu hari nanti bisa menjadi dinosaurus? Bisa. Ini zaman sekarang lebih maju lagi. Teori dinosaurus itu ketinggalan setelah adanya teori AI. Teori AI bagaimana sekarang? Mas Elon, pemilik Tesla, bener ya teman-teman? Hah? Mas Elon kan? Membuat robot yang basicnya itu adalah AI. Dia kemudian kaget dan stop penelitiannya itu karena apa? Dia bikin robot, bayangkan nanti ada manusia yang warna kulitnya sama kayak aslinya. Ya kayak misalnya Ustaz Abdul Ghafur nih. Dibuat dari bahan apa kira-kira boneka yang supaya mirip kulitnya? Ya, seperti boneka Cina itu kan. Itu kemudian dimasukin tulang dan sistem AI. Elon Musk bersama Tesla itu bikin penelitian di labnya. Baru satu tangan dikasih chip dengan data AI. Kemudian karena si penelitinya sudah capek, ditinggal malam hari itu. Listriknya masih menyala. Tiba-tiba kecerdasan buatan di tangan kanan ini bekerja sendiri dan tangan kiri juga dia kerjain sendiri dan bisa bergerak. Kaget si peneliti cepat-cepat dicabut listriknya, dimatiin. Elon Musk kemudian berkata, ini AI ini akan merubah peradaban manusia. Hati-hati, ujian online. Banyak sekolah itu dibohongin sama siswa. Kalau pintar, sekolah sama siswa kalah pintar. Saya udah lihat sendiri,
Cuma nggak enak kalau bikin itu. Yang namanya ujian online, ilmu guru tuh jauh dibanding ilmu anak-anak. Mulai dari level katakanlah dasar menengah sampai ke tingkat pasca sarjana, ilmu kampus kalah sama anak-anak. Terlalu gampang untuk menyelesaikan soal, untuk mendapatkan nilai baik. Kalau anak itu sudah berinteraksi dengan teknologi sekarang, saya udah universitas apa yang paling hebat di Indonesia, gampang dikerjain sama anak sekarang. Apalagi kalau sudah masuk ke artificial, apalagi kalau masuk ke artificial intelligence. Semalam saya udah capek, ada seorang profesor minta dibuatkan teks, Ustaz, nanti teman-teman guru besar saya minta saya untuk tausiah, tapi separuhnya non muslim. Saya tinggal ketik ada di ChatGPT, buatkan nasihat untuk kolega lansia, ya, yang muatan spiritual, dibuatin. Dalam hitungan nggak sampai 10 menit kan, saya didikit kemudian saya WA ke dia, puaskan itu Bapak. Banyak hasilnya bagus. Ini ayat Quran untuk yang Islam, ini ayat Quran dari ayat Bible untuk Kristen, ini untuk si Buddha, ini untuk si Hindu, cuma untuk si Yahudi saya hapus. Dikasih semua sama si ChatGPT. Mau bikin apa sekarang? Mau terjemahin satu buku, satu artikel, masuk ke detail, suruh terjemahin satu buku dalam bahasa apapun, mau terjemahkan dalam bahasa apapun, tinggal pencet, keluar semua. Mau berapa jilid bukunya? Skripsi, lagi skripsi. Selesai skripsi 1 jam zaman sekarang. Ada yang mau jadi joki? Ya doakan ya, saya juga lagi bertarung soal ini. Mudah-mudahan kita punya media Islam tercepat dan terbesar di Indonesia. Tapi memang saya harus banyak nyanyi untuk menyelesaikan proyek ini. Lagunya ya dan ya ya harus cari uang juga. Nah ini sekedar penyampaian kesimpulan apapun temuan mutakhir dari sains dan teknologi, bahwa pada akhirnya hanya melegitimasi kebenaran para nabi dan hanya melegitimasi firman-firman Allah yang disampaikan para nabi. Maka beruntunglah orang-orang yang hari ini ingin menjadi orang yang saling tingkat pribadi dan saling tingkat sosial kalau kembalinya kepada Al-Quran, dan itu akan dengan mudah terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'al Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah perguruan Muhammadiyah setiap berdiri Pamulang ini ya Allah, sebagai cahaya untuk generasi-generasi kami dan pilar bangkitnya peradaban Quran di negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah perguruan ini akan senantiasa berkualitas dan yang terdepan kalau senantiasa
menjadikan Al-Quran sebagai sumber literasi utamanya. Kecepatan AI tidak akan pernah bisa melampaui kemajuan Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita sekalian untuk bisa kita realisasikan di kegiatan perguruan kita. Baik Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.